Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Dosen Kadek Suwar Wibawa MT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Internet of Things kelas B, dan juga kepada teman-teman semua yang menonton video simulasi ini. Perkenalkan, nama saya Rian Timothy Benget Daulat Butar-Butar dengan NIM 18055510064 sebagai mahasiswa program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana yang mengambil mata kuliah Internet of Things. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan simulasi LED blink dari sisi luar ke tengah menggunakan Arduino Uno Simulator yang tersedia di website tinkercad.com. Oke, baik. Langsung saja kita menuju ke website tinkercad.com. Setelah berhasil masuk ke dalam dashboard tinkercad.com, maka kita bisa langsung klik pada menu circuit di bagian kiri layar, lalu kita bisa create new circuit. Proses pertama yang dapat dilakukan adalah dengan merubah nama file circuit yang terdapat pada pojok kiri atas. Sini saya akan merubahnya dengan LED blink sisi luar ke tengah, kurang lebih seperti ini. Lalu proses berikutnya yang dapat kita lakukan adalah merancang Arduino Uno-nya. Jadi di sini dapat kita cari pada menu Arduino dan kita klik pada menu breadboard. Di sini akan muncul Arduino Uno beserta breadboard yang sudah disediakan secara default oleh tinkercad.com. Nah, jadi di sini untuk kabel negatif berwarna hitam ini menghubungkan antara breadboard dengan port ground di Arduino Uno, dan kabel positif berwarna merah ini menghubungkan antara breadboard dengan port 5 volt yang terdapat pada Arduino Uno sebagai tegangan. Di sini juga terdapat kurang lebih 400 titik sebagai penghubung yang dilambangkan dengan angka 1 sampai 30 dan huruf A sampai G yang dapat dilihat pada layout breadboard. Fungsinya adalah untuk mempermudah dalam proses deteksi koordinat yang digunakan. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan alat-alat pendukung lain seperti LED. Di sini saya akan mencoba untuk membuat 8 buah LED. Di sini saya akan langsung saja melakukan copy paste untuk mempercepat. Nah, setelah proses penambahan LED selesai dilakukan, maka dapat dilakukan proses perubahan nama pada LED. Di sini saya merubah nama LED menjadi LED 1 dengan warna default berwarna merah.
Begitu juga dengan pada LED berikutnya, yaitu LED 2 dan LED 3, LED 4, dan seterusnya sampai LED 5, LED 6, sampai LED 8. Nah, setelah proses penambahan LED selesai dilakukan, maka selanjutnya dapat kita berikan resistor terhadap LED. Kenapa digunakan resistor? Karena pengertian dari resistor sendiri adalah penahan tegangan atau arus daya yang berfungsi agar LED tidak rusak ketika menerima arus tegangan. Ini saya akan menambahkan resistor, dan saya di sini akan merubah nama resistor menjadi resistor 1. Dan untuk nilai tahanan resistor sendiri adalah ohm. Jadi semakin besar nilai ohm suatu resistor, maka makin besar nilai tahanannya. Nilai tahanan yang diberikan juga harus sesuai dengan tegangan yang diterima. Jadi di sini saya akan memberikan nilai tahanan berupa 220 ohm pada tiap-tiap LED. Ini saya juga akan merubah namanya menjadi resistor 2, 3, resistor 4, resistor 5, sampai nanti resistor 8. Nah, setelah proses penambahan resistor pada tiap LED selesai dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan proses penghubungan anoda dari LED menuju port dari Arduino Uno. Di sini saya akan menggeser sedikit breadboard ke bagian atas. Jadi di sini saya akan coba untuk menyambungkan anoda terhadap port 1, anoda LED, lalu anoda LED 2 pada port 2, anoda LED 3 pada port 3, dan seterusnya. Lalu di sini dapat dilakukan perapihan pada kabel dengan cara mendouble klik pada kabel dan mendragnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya akan sedikit merapikan kabel-kabel yang ada. Ya, kurang lebih seperti ini, jadi agak terlihat sedikit rapi.
Selanjutnya, setelah proses tahapan perancangan Arduino Uno selesai dilakukan, kita dapat melakukan proses coding untuk menerapkan LED blink dari sisi luar ke tengah. Jadi nanti yang akan nyala mulai dari LED 1 dan LED 8 secara bersamaan, lalu LED 2 dan LED 7 secara bersamaan, LED 3 dan LED 6 secara bersamaan, LED 4 dan LED 5 secara bersamaan, secara bergantian. Oke, baik, langsung saja kita langsung masuk ke dalam tahap codingnya. Kita pilih text, continue. Sama seperti sebelumnya, saya akan coba untuk deklarasi. Untuk setupnya juga kita lakukan perubahan. Di sini kita masukkan LED 1 dan kita tambahkan sesuai dengan jumlah LED yang kita gunakan. Lalu sama seperti pada video sebelumnya, di sini saya akan membuatkan sebuah fungsi yang mana nanti fungsi tersebut akan dipanggil ke dalam fungsi looping. Di sini saya akan membuat pertama itu fungsi 1 dan 8, yang mana nantinya di dalam fungsi ini hanya LED 1 dan LED 8 saja yang akan menyala. Digital white, buat di sini LED 1, dengan setting height, dan LED 8. Jadi kita buat LED 2 dengan setting low, begitu juga dengan LED 3 sampai seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk fungsi 1 dan 8, yang mana fungsi ini bisa kita pakai juga untuk penerapan LED lain. Kita tinggal bisa mengganti nama fungsinya menjadi 2 dan 7 agar memudahkan kita untuk membedakan. Pemanggilannya nanti di fungsi looping 3 dan 6. Kita ubah settingnya untuk 3 jadi setting height, yang setting height 8 setting low. Di sini
4 dan 5. Tingkat height seperti itu. Untuk settingannya, untuk pada fungsi loop, jadi kita tinggal memanggil fungsi yang sebelumnya sudah kita buat, seperti 1 dan 8, dan kita beri delay selama 1000 milisekon atau 1 detik. Begitu pula pada fungsi lain. Yang akan kita panggil yaitu 2 dan 7, 3 dan 6, 4 dan 5, 3 dan 6, 1 dan 8, 2 dan 7, 3 dan 6, 2 dan 7, 1 dan 8. Nah, seperti ini kira-kira hasil dari coding yang akan kita terapkan. Jadi di sini terlihat sedikit lebih simple, lebih sederhana pada fungsi loopingnya. Dan kita akan melakukan testing terhadap kode yang sudah kita buat. Jadi di sini kita langsung saja melakukan start simulasi dengan mengklik menu start simulation di sini. Ya, kurang lebih seperti ini nantinya hasil dari codingan yang sudah kita buat. LED blink sisi luar ke tengah. Ya, saya pikir cukup sekian untuk video simulasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi yang diberikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada Bapak dosen dan juga teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih.